Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Izatul Ifi dari kelas 83. Membacakan computational thinking untuk urusan komputasi. Berpikir komputasi adalah cara penyelesaian masalah, merancang sistem dan memahami perilaku manusia dengan memanfaatkan konsep ilmu komputer. Computational thinking pertama kali digunakan oleh Seymour Augur Papert, seorang pengajar di Massachusetts Institute of Technology pada tahun 1980. Dipopulerkan kembali oleh Jeanette Merriweek pada tahun 2006 yang merupakan seorang ilmuwan dari Columbia University. Menurut Jeanette, berpikir komputasi adalah proses berpikir yang terlibat dalam merumuskan masalah dan solusinya, sehingga solusi diwakili dalam bentuk yang dapat secara efektif dilakukan oleh pengelola informasi. Pertama, pemikiran komputasional. Pemikiran komputasional adalah sebuah proses berulang yang terbagi menjadi tahapan, yaitu pertama, formulasi masalah abstraksi, kedua, mengekspresikan solusi otomatisasi, yang ketiga, mengeksekusi solusi dan mengevaluasi analisis. 2. Teknik computational thinking. Di banyak negara, computational thinking mulai diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran untuk mendukung pemecahan masalah di semua disiplin ilmu, termasuk humaniora, matematika, dan ilmu pengetahuan, serta untuk membantu penetrasi ke arah computational thinking. Mereka memasukkan computational science (ICT) sebagai sebuah mata pelajaran wajib dalam kurikulum nasional negara mereka. Dengan pemikiran komputasi, siswa mempelajari seperangkat keterampilan dan cara berpikir bahwa mereka dapat menjawab masalah teknis dan non-teknis dengan A. Menerapkan strategi komputasi seperti membagi dan menaklukkan dalam domain apapun. B. Mencocokkan alat dan teknik komputasi untuk suatu masalah. C. Menerapkan atau menyesuaikan alat atau teknik komputasi untuk penggunaan baru. D. Mengakui kesempatan untuk menggunakan perhitungan dengan cara baru. D. Memahami kekuatan dan keterbatasan alat teknik komputasi. 3. Karakteristik computational thinking. Pertama, mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Kedua, mampu mengorganisasi dan menganalisis data-data. 3. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. 4. Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Kelima, mampu melakukan identifikasi, analisis, implementasi, solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. Dan yang terakhir, mampu melakukan generasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. 4. Metode computational thinking. Yang pertama A. Dekomposisi, decomposition, merupakan proses pemecahan masalah menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana dan membuat kita lebih mudah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. B. Pengenalan pola, pattern recognition, yaitu proses untuk mengenali pola atau kesamaan umum dari masalah-masalah lain yang serupa dengan masalah yang telah ditemukan dari proses komposisi. C. Abstraksi, abstraction, metode yang melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Terakhir, algoritma. Dalam algoritma membutuhkan perencanaan panjang agar dapat berfungsi dengan benar. Algoritma design adalah kemampuan mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. 5. Keuntungan computational thinking. Berikut beberapa keuntungan computational thinking dalam menyelesaikan persoalan. Yang pertama adalah percaya diri dalam berhadapan dengan kompleksitas masalah yang lebih besar dan lebih sulit. B. Toleransi terhadap ambiguitas. C. Mampu berhubungan dengan masalah yang open-ended. D. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan sama yang ingin dicapai. B. Pemetaan permasalahan dan solusi dengan komputasi. Berikut adalah beberapa langkah mendasar yang dapat menjadi panduan untuk menyelesaikan masalah sebagai berikut. Pertama, mengevaluasi masalah. Kedua, mengolah masalah. Ketiga, pengambilan keputusan. Keempat, menyelesaikan masalah. Kelima, meneliti hasilnya. Dan yang terakhir, keenam adalah menerapkan computational thinking itu sendiri.
C. Hubungan antara algoritma dengan pemikiran komputasi. Pertama adalah algoritma. Algoritma sendiri adalah suatu urutan dari beberapa langkah yang logis guna menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Computational thinking adalah sebuah metode pemecahan masalah dengan mengaplikasikan atau melibatkan teknik yang digunakan oleh software engineer dalam menulis program. Algoritma dan computational thinking saling berkaitan dalam pengambilan keputusan, seperti yang telah dijelaskan pada pengertian berpikir komputasi (CT). Seseorang diminta dapat menyusun solusi komputasi yang baik yang tersusun dalam bentuk algoritma, yang berarti menyusun solusi komputasi dengan menggunakan langkah-langkah yang logis dan disusun secara matematis untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. D. Mengajarkan kemampuan computational thinking kepada siswa. Kemampuan computational thinking dapat diajarkan jika setiap pendidikan formal dan informal menerapkan computational thinking itu sendiri. Penerapan konsep pada setiap kasus atau disiplin ilmu menjadi kuncinya, sehingga peserta didik terbiasa dalam hal computational thinking. Kemampuan berpikirnya akan meningkat dalam beberapa hal, seperti hal kemampuan mengidentifikasi data, menganalisis data, berpikir algoritma, dan generalisasi solusi. Beberapa cara mengajarkan computational thinking adalah: pertama, sering membaca tentang hal yang berbau computational thinking. Kedua, melihat lalu dipikirkan secara kritis. Ketiga, belajar dari pengalaman dan kesalahan. Dan yang terakhir, keempat, belajar langsung dengan orang-orang profesional. Teori komputasi dan komputasi modern. Pertama, teori komputasi. Teori komputasi merupakan subbidang dari ilmu komputer dan matematika. Teori komputasi selalu berkaitan dengan studi bagaimana persoalan dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma itu sendiri. Model tersebut dinamakan model komputasi. Teori komputasi dapat dianggap sebagai model penciptaan dari seluruh cabang dalam bidang ilmu komputer, computer science. Teori komputasi terbagi menjadi 3 ranting. Yang pertama, teori otomata dan bahasa formal, automata, theory and formal language. Teori komputabilitas, computability theory, dan teori kompleksitas, complexity theory. 2. Komputasi modern. Komputasi modern adalah sebuah konsep sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. Memori di sini bisa juga disebut dari memori komputer. Maka dari itu bisa dikatakan komputer juga merupakan sebuah komputasi modern. Dan yang akan dibahas adalah yang pertama, sejarah komputasi modern, B. cara kerja komputasi modern, C. karakteristik komputasi modern, yang D. dampak komputasi modern, dan yang E. jenis-jenis komputasi modern. A. Sejarah komputasi modern. Sejarah komputasi dimulai dari seorang ilmuwan yang ternama di bidang teknologi. Permulaan komputasi modern dimulai pada tahun 1926 oleh ilmuwan yang berasal dari Hungaria yang bernama John von Neumann. Dialah orang yang pertama kali memikirkan konsep sebuah sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. Konsep inilah yang menjadi dasar arsitektur komputer modern. Sebenarnya kota komputer sendiri pertama kali digunakan secara umum pada tahun 1613. Arti kata komputer mengacu kepada perhitungan aritmetika dan kata tersebut masih digunakan hingga pertengahan abad ke-20. Seiring dengan perkembangan zaman dari akhir abad ke-19 hingga seterusnya, komputer berubah makna menjadi sebuah mesin yang digunakan komputasi itu sendiri. B. Cara kerja komputasi modern. Dalam kerjanya, komputasi modern menghitung dan mencari solusi dari masalah yang ada. Perhitungan yang dilakukan sebagai berikut. Pertama, akurasi big floating point. 2. Kecepatan dalam satuan Hz. 3. Problem volume besar, downsizing atau paralel. 4. Modeling NN dan GA. 5. Kompleksitas menggunakan teori Big O. C. Karakteristik komputasi modern. Ciri-ciri karakteristik komputasi modern ada 3. Yang pertama, komputasi
komputer penyedia sumber daya bersifat heterogeneous karena terdiri atas berbagai perangkat keras, sistem operasi, serta aplikasinya yang terpasang. Kedua, komputer terhubung ke jaringan yang luas dengan kapasitas bandwidth yang beragam. Ketiga, komputer maupun jaringan tidak terdedikasi, bisa hidup atau mati suatu waktu tanpa jadwal yang jelas. D. Dampak komputasi modern. Salah satu dampak dari adanya komputasi modern adalah dapat membantu manusia untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka yang kompleks dengan menggunakan sebuah komputer. Salah satu contohnya adalah biometrik. Jenis-jenis komputasi modern. Ada mobile computing atau komputasi bergerak, merupakan paradigma dari teknologi yang mampu melakukan komunikasi walaupun user atau pengguna melakukan perpindahan. 2. Grid computing merupakan penggunaan sumber daya yang melibatkan banyak komputer yang terdistribusi dan terpisah secara geografis untuk memecahkan persoalan komputasi dalam skala yang besar. Dan yang terakhir, ketiga adalah cloud computing, awan, merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputasi dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet awan yang memiliki fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sesama. Tapi tidak semua yang terkoneksi melalui internet menggunakan cloud computing. Perbedaan komputasi mobil, komputasi grid, dan komputasi cloud. Itu pertama adalah komputasi mobil tidak membutuhkan tempat khusus dan mudah dibawa kemana-mana saja. Sedangkan grid dan cloud membutuhkan tempat khususnya tersendiri. Kedua, komputasi mobil menggunakan teknologi komputer yang bekerja sama seperti handphone. Sedangkan komputasi grid dan cloud menggunakan komputer. Dan ketiga, biaya untuk tenaga komputasi mobil lebih mahal dibandingkan dengan komputasi grid dan cloud. Keempat, untuk komputasi mobil, proses bergantung terhadap pengguna. Komputasi grid, proses bergantung kepada pengguna mendapatkan servernya atau tidak. Dan terakhir, komputasi cloud, prosesnya membutuhkan jaringan internet sendiri sebagai penghubungnya. Persamaan antara komputasi mobil, komputasi grid, dan komputasi cloud sebagai berikut. Pertama adalah ketiganya memerlukan alat proses data yang modern. Dan yang kedua, ketiganya merupakan metode untuk melakukan komputasi, pemecahan masalah, dan pencarian solusi.